Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Ya, maaf agak terlambat sedikit. Ya. Oke, karena ada suatu hal yang harus saya selesaikan. Baik, untuk pertemuan kali ini, ya kita akan membahas tentang IS, organisasi dan strategi. Jadi kalau memang di dalam perencanaan sistem informasi atau informasi ini tidak bisa lepas dari apa yang namanya sebuah organisasi dan kira-kira nanti apa yang harus dilakukan ya untuk organisasi tersebut dan nanti apa yang harus dilakukan strategi itu sendiri yang nanti akan diterapkan biasanya dengan informasi yang akan dibuat. Jadi untuk apa itu dibuat tentunya adalah untuk kebutuhan dari organisasi itu. Di tugas-tugas yang Anda buat, saya baca ya, ada yang menuliskan tentang TPS ya, transportation system, ya, kemudian juga ada yang membuat MIS juga, artinya menceritakan MIS itu apa, organisasinya itu apa saja, ada piramida organisasinya, piramida dari manajemennya begitu ya, dari yang low level, middle sampai up-nya. Saya lihat tugas Anda sudah bisa ya, saya harap Bapak yang Anda bikin ini memang sudah Anda pahami, sudah Anda baca dan sudah Anda lihat sebagai apa yang sebetulnya harus Anda pahami sebelum Anda membuat informasi. Ya, nah di dalam transformasi ini sekali lagi Anda harus tahu bagaimana strategi ataupun bagaimana sebetulnya tujuan dari organisasi tersebut dengan melihat dari apa yang ada di dalam organisasi. Ya, jadi kemarin sudah saya lihat. Dan tugas yang pertama sudah Anda bikin organisasinya apa saja yang ada di dalamnya, ya, bagian-bagiannya. Kemudian juga Anda sudah melihat kira-kira aplikasi atau sistem apa yang dibikin. Nah, kemarin tugas kedua Anda sudah bisa melihat bagaimana proses bisnis ya. Di pertemuan kemarin ya saya sudah membahas tentang proses bisnis dan Anda sudah membuat tugas. Saya lihat sebagian besar sudah bisa menggambarkan tentang proses bisnis yang ada di organisasi tersebut ya. Namun memang kemarin belum semua saya lihat, sebagian baru sebagian yang saya lihat. Jadi Anda
sekali lagi harus bisa melihat keterkaitan dari organisasi dan proses bisnis yang ada sehingga nanti bisa mengembangkan sistem informasi. Memang untuk membuat informasi ya belum dalam semester ini belum ataupun dalam mata kuliah ini belum bisa secara eksplisit, tapi paling tidak ada sudah mengarah ke sana, yaitu mempersiapkan kebutuhan-kebutuhannya. Dan di dalam ini ada desainnya, sebetulnya desain dari data-data yang memang akan diolah bisa menghasilkan informasi yang dibutuhkan, ya. Dan nanti terkait lebih jauh lagi bagaimana strategi untuk mengimplementasikan informasi itu ataupun strategi untuk menggunakan informasi itu. Baik, kita lihat slide ini. Ya, nanti kita akan oke. Nah, ini kita akan melihat apa sih organisasi itu dan fiturnya. Jadi lebih ini kuliah ini adalah lebih pada mensinkronkan dari tugas yang Anda bikin dan apa yang kita akan lihat di sini. Ya, memang tugas kemarin kalau saya boleh katakan sudah mendahului dari materi yang memang akan Anda pelajari berikutnya atau akan saya sampaikan di berikutnya. Ya, namun demikian saya lihat sebagian sudah bisa melihat. Nah, sehingga nanti Anda pada saat mengikuti ini berarti sudah ya ini sudah inline dengan apa yang Anda buat, tugas yang Anda buatnya. Jadi pada dasarnya bahwa di dalam AS ini ada organisasi yang kemarin ya sudah saya sampaikan juga terkait dengan fitur-fitur apa dalam organisasi, ya. Artinya nanti itu apa yang akan dilakukan gitu ya untuk yang ada di dalam informasi itu, informasi apa saja yang akan disediakan ya terkait dengan strategi ataupun sasaran dari organisasi. Ya, sehingga nanti kemarin ada yang TPS-nya, Transaction Processing System. Oh, apa saja Transaction Processing System-nya? Oh, berarti di situ kita harus mempersiapkan sistem ya yang memang digunakan untuk transaksi ya. Jadi misalnya kalau di kasir ya transaksinya item-itemnya apa saja, terus kasirnya siapa namanya. Kalau misalnya ada masalah masuk data bagaimana. Nah, itu adalah hal yang memang nanti harus juga dilihat ya. Kalau misalkan di informasi akademik kita gitu kan, transaksi perkuliahannya ada absen presensi gitu kan, mungkin Anda terlambat atau ada gangguan jaringan misalkan. Nah dari situ kalau ada gangguan jaringan mungkin presensinya gagal ya mungkin, sehingga ada waktu di mana ada menu di mana nanti ada menyediakan fitur ya transaksi yang memang memungkinkan Anda melakukan presensi misalnya. Jadi hal yang sampai kecil ini. Yang artinya bahwa itu di level TPS. Yang artinya bahwa setiap level tadi bisa melihat kebutuhan sebuah organisasi. Mungkin Anda selama masih ya ada bisa pikir bisa lah masih melihat ya. Kemudahan yang diperoleh ya, di dalam pemanfaatan informasi ini. Nanti saya ingin tanya dengan ada informasi. Oke, nah ini kalau kita melihat secara definisi ya organisasi, ada yang senang berorganisasi? Ada di sini yang senang berorganisasi di HM mungkin, waktu di SMA, di OSIS mungkin, atau di tempat lain organisasi keagamaan mungkin, organisasi masyarakat misalnya. Faizal, kamu senang organisasi nggak? Enggak, Pak. Enggak ya? Oke ya. Iya. Oke, enggak apa-apa. Ya kalau menurut saya
sebaiknya Anda mulai berlatih organisasi ya, karena ini paling tidak membentuk mental Anda untuk berkomunikasi secara sosial ya, untuk manage juga. Ya ini, oke. Saya kembali lagi ke definisi sebetulnya yang saya sampaikan. Organisasi adalah sebuah hal yang stabil ya, jadi ada struktur sebetulnya ya. Yang ini struktur ini ya formal social structure yang memanfaatkan resources ya. Ya, resource-nya apa saja ya, dari lingkungannya, dari prosesnya segala macam. Nah, ini kalau organisasi di dalam entitas secara umum ya. Tinggal berarti kalau misalnya di himpunan ya apa sih sebetulnya resource-nya? Oh, ada sumber daya manusianya, ada sumber daya kalau ada ya, keuangannya, misalnya sumber daya selain manusia tadi ya sumber daya lain lah. Ya seperti barang-barang yang ada itu bisa juga ya. Dan yang di sini memproses apa? Ya yang ada ya di dalamnya. Jadi kalau misalkan aktivitas kita apa ya dijalankan. Nah, kalau organisasi di kantor misalkan di teknik elektro ya ada sumber daya apa manusia dosennya ya. Kemudian nanti ada sumber daya perangkatnya, jadi infrastrukturnya ya ada mungkin komputer-komputer, ada ruangannya yang di sana nantinya akan digunakan untuk apa? Menghasilkan output. Ya, kalau di teknik elektro berarti menghasilkan output adalah mahasiswa itu lulus. Nah, outputnya itu lulusnya berapa? Nah, disinilah sebetulnya sebuah organisasi bisa memanfaatkan sumber yang ada untuk bisa menghasilkan output. Kalau misalkan sebuah perusahaan apa itu perusahaan pembuat perusahaan baja misalkan, berarti resource-nya apa saja ya kan, di sana ada orang-orangnya, ada mesin-mesinnya misalkan. Kalau misalkan di contoh organisasi yang lain, organisasi ini bukan sesuatu yang apa namanya besar sekali, bukan, bisa kecil juga bisa ya. Nah, di sini bisa dikatakan formal structure ya. Kalau saat Anda punya perusahaan kecil ya, CV atau PT di sana, ya itu bisa dianggap sebagai organisasi ya. PT itu organisasi. Jadi entitas sebetulnya. Entitas itu organisasi yang ya organisasi itu adalah satu entitas yang memang sebetulnya dia mampu memanfaatkan dari apa yang dipunyai untuk satu tujuan. Ya. Pertanyaannya kalau misalkan punya usaha kafe misalnya, gimana ya? Bisa disebut organisasi bukan ya? Atau tidak gitu ya? Ya misalkan usaha itu sudah diformalkan ya itu dengan mudah bisa dikatakan sebagai organisasi. Tapi kalau belum gimana? Anda sering ke kafe nggak biasanya? Saya lihat banyak mahasiswa yang main ke kafe gitu ya. Nah itu kafe kan sebetulnya suatu usaha. Ya harusnya kalau satu usaha memang ada izinnya ya, tentunya terkait dengan formalnya. Ya, toko-toko pun misalkan dia ada organisasinya, resource-nya apa, tenaga kerjanya, kemudian ada tujuannya adalah menjual barang-barangnya dengan baik ya, kemudian dia butuh sistem informasi. Nah, jadi sekali lagi bahwa kalau ada bagaimana sih kaitannya ya antara organisasi dan informasi ini, dan nanti informasi ini sebetulnya yang akan digunakan organisasi ini. Ya, informasi ini tentunya adalah satu perangkat ya, perangkat lunak yang memang memanfaatkan IT ya, information technology. Nah, ini kalau lebih detailnya, lebih luasnya, ini ya, apa yang mempengaruhi antara ini? Ya, adalah ada environment lingkungannya. Kalau saya misalnya kafe juga ada ya, environmentnya bagaimana? Wah ini nggak lingkungannya nggak mendukung ya bisa ya. Structure segala macam. Nah yang penting juga bisnis proses. Kalau politik bagaimana, kacau ya, lingkungannya ya nggak bisa usaha misalnya ya. Manajemen decision tentunya terkait dengan usaha itu sendiri. Jadi organisasi itu sendiri nanti yang harus Anda lihat bahwa nanti akan memanfaatkan informasi teknologi yang digunakan ya tadi
untuk membuat informasi ini nanti akan organisasi untuk mencapai tujuannya. Ya, oke. Jadi sekali lagi saya berharap bahwa Anda melihat simulasi ini dari kacamata big picture-nya, dari yang besarnya, bukan hanya detailnya. Ya. Nah ini ya terkait dengan tadi masalah divisi organisasi dari banyak sekali ya divisi organisasi. Secara umum tadi ya ini entitas dan sebagainya. Namun demikian kalau terkait dengan investasi ya, kemudian tenaga kerjanya dan sebagainya, ini ya organisasi ada ini ya, ada orang-orangnya dan ada investasi yang memang dilakukan. Ya. Namun sekali lagi sebetulnya untuk organisasi ini ya, dia akan transformasi, mengubah ya input menjadi produknya. Dan tentunya nanti bagaimana sebetulnya untuk informasi ini ya ada di sini nih. Nah, informasi ini harus bisa mengubah, paling tidak mengubah data dari sini dan nanti menghasilkan output informasi. Ya, nih. Memang untuk gambar ini sekilas tidak ada kaitannya dengan informasi, tapi sekali lagi bahwa untuk pengolahan atau pembuatan informasi ini terkait dengan proses bisnis yang dijalankan oleh organisasi tersebut. Dan pada saat organisasi menjalankan aktivitasnya, production proses apapun itu ya, katakan proses, ada bisnis proses di sini. Maka dia ada data, ya, ada informasi. Ya. Nah, jadi pasti tidak bisa lepas dari ini. Oke. Ya ini kalau untuk kaitannya dengan formal organization ada strukturnya, bagian-bagiannya ya, hierarkinya manajemen atas, top, middle, sama lower ya. Oke. Dan nanti tentunya ini menghasilkan output yang terkait ya katakan mempengaruhi ataupun bermanfaat untuk yang lain. Oke, ini adalah organisasi ini pada dasarnya adalah nanti akan memaksimalkan output dan meminimalkan inputnya. Ya. Dan kalau ini secara manajemen ya, oke, inputnya paling nggak minimal ya, tapi input bukan terkait dengan data, tapi input dengan pemanfaatan sumber daya yang minimal, tapi harapannya maksimal outputnya ya. Oke. Dan yang fokus sekali lagi memang untuk secara engineer ini nantinya harus bisa melihat bisnis prosesnya ya, dan bisnis proses itu sendiri nanti yang memang harus bisa mengakomodasi apa-apa saja yang memang sebagai tujuan dari organisasi itu. Jadi kalau misalkan kemarin ada yang melihat Shopee misalkan ya, nah targetnya apa, nah bisnis prosesnya bagaimana, nah ini Anda harus bisa melihat ya. Oke, ini terkait dengan informasi ya, bahwa pada dasarnya informasi ini nanti harus bisa menjadikan bagian-bagiannya itu terintegral ya. Nah, artinya bahwa terintegrasi semuanya dan informasi ini bisa memberikan manfaat. Yang pasti manfaatnya adalah biasanya memberikan efisiensi, terutama efisiensi untuk pengambilan keputusan ya, dan efisiensi waktu untuk prosesnya dan sebagainya ya. Dan ini nanti ada mengintegrasikan bahwa dari bisnis proses yang ada, dan juga di sini bisa memfasilitasi sistem itu untuk ya menyediakan layanan online misalkan ya, kan informasi itu bisa dimanfaatkan secara online ya, secara elektronik dan memudahkan ya, praktis juga digunakan. Mungkin
Anda belum pernah melihat ya usaha yang zaman sekarang itu sudah tidak ada apa mengolah data menjadi informasi secara manualnya. Kalau saya dulu waktu masih ya zaman dulu lah orang melakukan bisnis kemudian mengolah data itu masih manual ya, manual dijumlahkan satu-satu. Jadi ya repot juga. Saya ingat untuk mengelola data penjualan begitu ya, entry ada bagian entry, ada bagian checking, kemudian nanti resumenya. Jadi entry-nya itu sendiri ya, mengumpulkan kertas-kertas gitu ya. Mengumpulkan kertas-kertas, kemudian disortir kertas-kertasnya dari kan, oh ini bagian dari datanya siapa gitu ya. Kalau dicek gitu ya, menghitungnya itu, wah saya melihat orang bekerja gitu, maaf ya, matanya pedes. Kalau saya lihat ya, karena dia harus kertas-kertas, harus satu-satu kertas yang memang ada itu dicek. Nah, ini ada checking. Benar apa tidak jumlahnya ya sampai segitunya. Jadi benar-benar manusia itu secara manual menjumlahkan satu persatu dan checking ya. Ya meskipun kalau datanya dengan kertas itu kalau sebelum masuk kan udah dihitung tapi akan double checking ya, double checking di bagian checking. Nah itu kertasnya padahal tulisannya banyak misalkan ini jadi ada apa istilahnya kerja yang membutuhkan manusia yang banyak. Nah dengan sistem informasi yang baik ya semua berubah. Ya. Ini seperti kemarin saya sampaikan dulu kalau saya kuliah membuat KRS namanya dulu ya kartu rencana studi karena memang pakainya kartu kertas gitu ya. Kalau sekarang kan IRS mengisi. Ini sangat berbeda ya. Oke. Dan juga untuk informasi ini bisa memberikan tool yang interaktif. Di ya memungkinkan lah. Anda bisa ini melakukan pemeriksaan online interaktif. Ya. Langsung switch. Ya. Nah ini terkait dengan informasi ini ya di sini juga kalau kita lihat bahwa pengoperasian ataupun aktivitas aktivitas yang memang dikerjakan dalam kondisi tersebut ya bisa juga artinya bisa dimasukkan ya dalam sistem ya minute by minute lah ya, secara terus menerus ya di level kalau kemarin ada sebagian yang memberikan ini ya di TPS di sini ini datanya kan dimasukkan terus menerus ya. Oke, nah ini juga nanti di level yang atasnya bisa diambil putusan ya untuk satu langkah-langkah tertentu. Ya, jadi seperti itulah kira-kira fungsinya untuk sistem informasi. Nah, dalam pengembangannya bahwa informasi ini memang memberikan dampak yang cukup signifikan ya untuk selain ekonomi. Ya. Jadi kalau misalkan dulu wah transaksinya susah, kalau sekarang bisa cepat ya. Ada beli apa gitu ya online gitu dengan informasi itu cepat sekali transaksinya dikirim dan sebagainya. Ya pada dasarnya sekali lagi informasi ini mengubah dari mentransformasi dari bisnis yang ada, mentransformasi dari aktivitas satu organisasi ya. Jadi ya dengan teknologi ini sekarang sangat memudahkan orang untuk bisa menjalankan aktivitas bisnisnya. Ya, namun sekali lagi yang perlu Anda tanggapan bisnis ini memang semua lini ya, baik pendidikan ada, kemudian layanan yang lain di teknologi, misalkan layanan mungkin untuk layanan engineeringnya ya, kayak
Jadi layanan teknisnya lah. Satu contoh, kalau misalnya Anda melanggan layanan internet misalkan, ada masalah, maka sistem di perusahaan tersebut, contohnya misalnya Telkom, ada layanan 147 misalnya. Nah, ini 147 itu sebetulnya adalah sistem informasi, ya, menggunakan sistem informasi sekarang. Dan informasi ini bisa menggambarkan tidak hanya bisnisnya, ya, tapi juga menggambarkan bagaimana kondisi dari network yang ada. Jadi nantinya kita lihat bahwa di dalam informasi nanti ada informasi yang berkaitan dengan perusahaan dengan customer-nya, ya, baik secara ekonomi maupun secara engineering itu ada semua. Ya, jadi kalau misalkan Anda komplain nomor langganannya berapa, sekian. Oh ya, dilihat di sistemnya, di sistem itu terlihat bahwa jaringan di sini masih ada gangguan. Nah, ini paling tidak memberikan informasi yang tadi yang akurat, ya, sehingga bisa memberikan kenyamanan dalam tanda petik, ya, bahwa memang ada masalah, tapi jelas, ya, kira-kira berapa langkah, berapa waktu untuk bisa perbaikan. Nah, sebetulnya kalau misalnya rumah kita ada masalah, ya nanti kasih waktu berapa hari, ya, berapa jam lah katakan, maka akan ada perbaikan. Nah, ini semua berasal dari simulasi, dan simulasi itu mencatatnya. Dan dari simulasi itu maka PT Telkom ini akan menggerakkan sumber dayanya yang ada di dalam organisasi. Sumber dayanya apa? Oh, teknisinya ada yang berangkat ke rumah pelanggan yang rumahnya ataupun jaringannya trouble. Ya. Nah, ini semuanya adalah terkait dengan tadi pelayanan dari organisasi tersebut. Dan ada pengaruh, ya, impact. Ya, pengaruh yang kalau saya lihat adalah sangat positif, memberikan respon yang cepat. Saya ingat dulu kalau tahun berapa ya? Tahun 90, abad 20. Masih akhir abad 20, ya. Kalau punya telepon kemudian ada trouble, itu bisa berhari-hari bukan hanya 1, 2, 3 hari, bisa seminggu, 2 minggu, ya. Karena sistem yang dipunya untuk monitor ini tidak secanggih sekarang, informasinya tidak secanggih sekarang. Gitu. Kalau sekarang saya telepon langsung mungkin di bel balik, ada masalah apa langsung didatangi. Kalau dulu kan lama sekali, ya, sampai mungkin 2 minggu lah, pernah sekali saya itu tadi. Tapi sekarang cepat, misalkan kita melaporkan, maka layanannya akan cepat memberikan respon. Karena ada sistem informasi yang memang akurat, ya. Dan impact-nya adalah layanan tadi menjadi lebih baik, ya. Karena dengan informasi data yang lebih cepat. Nah, kalau ini efeknya lebih lanjut, ya. IT tentunya nanti membutuhkan cost capital, artinya memang investasi lah sebetulnya. Dan investasi itu sendiri mau tidak mau kalau ada hardware-nya, sumber daya manusianya juga harus disiapkan. Namun di sisi lain juga nanti ada informasi yang memang kita peroleh sebetulnya, ya. Ya mau tidak mau sekarang si informasi ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan, yang nantinya tentunya akan meningkatkan kualitas layanan dari organisasi tersebut. Ya, kalau seperti sekarang, misalnya beberapa waktu yang lalu kan ada mahasiswa tanya, Pak, ini saya mau mengajukan beasiswa atau ada tawaran dari alumni yang menawarkan beasiswa, gitu kan. Nah, saya sebagai ketua departemen melihat bahwa itu adalah hal yang bagus. Gitu. Alumni itu bertanya macam-macam, orang tuanya bagaimana, alamatnya bagaimana, SPP-nya berapa. Maka dengan informasi saya buka, kelihatan semuanya. Oh, mahasiswa ini bagus IP-nya, kemudian orang tuanya pekerjaannya apa, kelihatan semua. Jadi bisa cepat, ya. Sampai akhirnya hanya dalam waktu beberapa jam itu diputuskan, oke, mahasiswa ini dibantu untuk membayar UKT-nya. Nah, ini karena
ada sistem yang memang menyediakan informasinya akan berguna ya. Nah, mungkin informasi itu nilainya belum secara eksplisit atau bisa kita lihat ya kalau dalam lingkup yang kecil. Tapi kalau lingkup yang besar maka bisa kita lihat lebih lebih besar efeknya, bahwa sebetulnya dengan teknologi informasi dan informasi yang ada ini ya akan memudahkan kita untuk menjalankan organisasi ya. Ya, ini kira-kira apa yang tadi saya sampaikan terkait dengan informasi yang bisa kita peroleh dari sistem informasi yang ada ya. Dan tentunya juga terkait dengan ini kualitas informasinya. Kalau memang datanya itu sudah betul dimasukkan ya. Saya pikir sekarang informasi ini sudah menjamin kualitas informasinya adalah sudah bagus ya. Tentunya terkait dengan kualitas informasi yang bagus itu seperti apa ya, data yang dimasukkan sudah bagus, sudah benar ya, waktu yang memasukkan itu waktu kapan ini juga sesuai dengan kebutuhannya, sudah ada proses cleaning data dan sebagainya ya, yang tentunya ini kualitas informasinya benar. Jadi kalau misalkan Anda kuliah, setiap hari ada transaksinya, tiap minggu lah katakan, masukkan absen semua, das. Sampai ujian akhir semester, kelihatan bahwa Anda bisa mengikuti UAS karena kehadirannya adalah lebih dari 75% misalnya. Nah, ini semua bisa diproses cepat. Ya, kalau dulu wah nggak bisa, susah. Nah, semua mahasiswa ikut atau ikut langsung mesti ikut ujian gitu kan, karena memang tidak jelas. Tapi sekarang sudah lebih cepat informasinya. Menghitung pun dengan sistem informasi akan dengan cepat, dalam hanya 1 detik selesai ada rekapnya. Ini mahasiswa yang tidak berhak untuk UAS dan sebagainya. Nah, ini kita melihat informasi itu ya informasi yang valid ya. Ataupun kita lihat ini bisalah kita menganggap ini informasi itu benar lah ya, karena proses informasi ini sendiri yang sudah menjamin bahwa data yang dimasukkan itu benar. Kalau tanpa informasi ya secara elektronik itu dulu, kalau dengan kertas saja menjumlahkan untuk mendapatkan informasi yang benar ya, itu ada tahapan macam-macam. Ada tahapan checking dan segala macam. Checkingnya juga manual gitu ya. Orang masukkan 1, 2 totalnya ada checking lagi ya. Tapi sekarang sistem sudah memungkinkan bahwa saat Anda masukkan data dan ya udah data yang diolah juga bisa diperoleh dengan cepat ya. Memang pertama untuk menghasilkan informasi itu membutuhkan cost yang besar karena peralatannya. Tapi seiring dengan berjalan waktu, seiring dengan prosesnya, kemudian informasi yang diperoleh dengan cepat, ya, itu akhirnya menjadi murah karena kan jelas. Nah, bagaimana pengaruh dari informasi ini? Ya. Pada dasarnya bahwa dengan informasi ini membuat ya, dulu mungkin sudah pernah sampaikan ya, untuk koneksi dari seluruh permukaan, dari seluruh area tempat ya, wilayah ya, di permukaan bumi, maka sudah dengan mudah lah kita bisa melakukan komunikasi ya. Oke. Ini ada internet apalagi ya, sudah sekarang saya yakin semuanya yang bahkan kata anak TK pun sudah megang, bukan TK, mungkin anak bayi sudah merasakan dasarnya internet ya, bisa mengakses dengan mudah semua informasi yang ada ya. Dan kalau organisasi dengan dulu kalau tanpa adanya jaringan teknologi informasi itu antar cabang itu tidak bisa terintegrasi ya. Jadi kalau satu contoh dulu, kalau misalkan mau nabung gitu ya di bank tertentu, ini
banknya belum online, misalnya belum terhubung, jadi hanya lokal-lokal saja. Kalau dulu ngambil uang itu ya, misalkan di cabang Semarang, ya, kita store, ya. Terus ke Jogja ya kita nggak bisa mengambil uang maupun store. Ya. Tapi dengan teknologi sekarang, udah ambil uang dimanapun bisa. Ya. Itu contohnya. Jadi pengaruh koneksi network. Ya ini beberapa terkait dengan ya, strategi yang memang menggunakan informasi ini ya. Jadi satu contoh di sini menggunakan informasi untuk masalah produk. Ya produk ini sendiri satu contoh bahwa oh ini Walmart itu kan ya supermarket. Nah produk itu ya apa yang dibutuhkan. Jadi data masuk, oh ini ada orang yang beli ini, beli itu segala macam. Oh dikasih jualan ini dia akan memberikan atau dikasih jualan ini pelanggan beli. Oh, berarti akan memberitahu bahwa produk yang laris apa gitu kan. Ini dari informasi bisa kelihatan orang yang membeli itu kelihatan semua. Ya, jadi nanti akhirnya ya, akan memudahkan bagi organisasi dalam ini Walmart itu untuk memberikan layanan yang lebih terbaik, yang lebih baik ya. Jadi barang-barangnya apa saja, oh kualitasnya yang bagus seperti apa. Karena mungkin dari barang yang banyak, ini barangnya ini enak nggak, makanan ini enak nggak. Kalau ternyata nggak enak ya berarti nggak dibeli kan. Kelihatan, oh ini bawa makanan ini tidak enak. Makanan ini enak maka akan diberikan apa namanya jadi layanan yang lebih baik lagi terhadap makanan-makanan. Misalkan seperti itu. Ya. Jadi untuk informasi banyak sekali fungsinya ataupun ya, manfaatnya lah. Ya. Ini satu contoh kalau untuk tadi contohnya saya di Telkom misalkan ya ada informasi layanan 147 atau di PLN ada 123 ya. Itu juga memberikan layanan. Jadi ada katanya ya kedekatan ya antara customer maupun supplier. Jadi kalau misalkan tadi antara 147 dengan Telkom itu pelanggan, oh berarti pelanggan dengan organisasi itu akan ada kedekatan lebih mudah ya. Nah, oh layanannya lebih baik misalkan. Pada pada beberapa waktu yang lalu misalkan oh ini jaringannya ini kurang bagus nih Pak, bandwidthnya ini kayaknya kurang, harus dinaikkan lagi dengan ngobrol segala macam, dengan apa namanya saran-saran dan sebagainya. Akhirnya oh ya berarti memang butuh peningkatan bandwidthnya misalkan. Nah ini hal yang bisa diperoleh dari informasi ada ya terkait dengan layanan yang diberikan. Dan ya banyak sekali bahwa informasi ini bisa digunakan. Nantinya Anda cocok misalkan jadi manajer dan mendesain informasi dan nanti mendapatkan manfaat sistem informasi. Ya, jadi ya mungkin kalau Anda baru lulus, mungkin belum bisa melihat fungsi untuk pengambilan keputusan, tapi lebih banyak pada Anda nanti memanfaatkan informasi ini apa yang dibutuhkan gitu ya. Apa artinya dengan informasi itu apa yang dibutuhkan? Mungkin level pertama adalah seperti itu. Ya, meskipun tetap dalam suatu organisasi Anda tahu bahwa dibutuhkan ini, dibutuhkan itu. Anda membuatnya. Mungkin dalam beberapa tahun ke depan levelnya naik, akhirnya Anda bisa melihat ya, kegunaan informasi. Kalau di level teknis Anda membuat informasi. Ya dah, nanti beberapa tahun ke depan Anda memanfaatkan si informasi untuk menjalankan ekstraksi. Kalau di baru paling bawah ya, jadi misalkan ya nanti misalkan Anda nanti senang dengan informasi dan lulus ya, mungkin 5 tahun pertama Anda masih membuat berkutat dan membuat informasi apa yang dibutuhkan, programmingnya kayak apa, Anda masih membuat database-nya seperti apa. Ya, oke. Saya berharap setelah 5 tahun maksimal lah Anda sudah naik di level manager.
ya sudah tahu kapan membuat simulasinya dan akhirnya bisa mendesain apa yang dibutuhkan dalam pembuatan simulasi itu untuk organisasi. Ya. Bisa dimengerti apa yang saya sampaikan. Khairil. Nah, Khairil. Hadir, Pak. Ya, hadir. Bisa ya mengerti apa yang saya sampaikan? Cukup mengerti, Pak. Cukup mengerti. Tadi apa yang disampaikan mas saya? Tentang dasar desain sistem informasi seperti itu, Pak. Kurang lebih Ya. Lebihnya. Faiz gimana Faiz? Muhammad Faiz. Yes. Kecilin dulu. Faiz Fatih. Ya. Gimana Faiz? Halo, tes. Halo. Suara saya sudah terdengar, Pak? Ya. Ya, cukup jelas, Pak. Jadi tadi ya semangat saya menjelaskan tentang sebuah sistem informasi yang saat ini sudah cukup banyak berkembang lah, Pak, dibandingkan dengan zaman yang mungkin dahulu yang bisa dilihat, yang tadi mungkin Bapak ceritakan tentang bagaimana tim-tim sistem informasi yang menginput data sampai bisa dibilang matanya panas dibandingkan dengan sekarang yang sudah penuh dengan bantuan teknologi gitu. Oke, saya mau tanya, Grasenda, ya, oke, kalau misalkan Anda sudah lulus dari teknik elektro dan ternyata memang teknik elektro ya, ternyata memang Anda gemar sistem informasi, gitu ya. Nah, biasanya kira-kira apa yang akan Anda lakukan pada saat Anda baru lulus gitu dan bekerja di suatu perusahaan pengembang informasi? Loh, Pak. Apa kira-kira? Yang saya lakukan ketika sudah lulus dan bekerja pada suatu perusahaan yang baru gitu ya, Pak? Iya, apa biasanya? Ya, mungkin pertama kita mengamati dulu proses bisnis yang ada pada perusahaan itu dulu, Pak. Biar nantinya ketika merancang sistem informasi bisa sesuai dengan apa yang diinginkan oleh perusahaan. Oke. Ya, jadi misalkan kalau misalkan ada disuruh bikin, terus apa saja yang disiapkan kira-kira? Dari mungkin dari BPMN yang kemarin dibuat itu juga bisa menjadi salah satu yang harus dipersiapkan dalam membuat sistem informasi supaya kita tahu orang-orangnya yang dalam organisasi itu siapa aja yang perlu mengakses untuk sistem informasi yang ada. Oke, baik ya. Oke, kalau secara prosesnya ya, kalau misalkan secara teknis yang lain, apa yang dipersiapkan? IT-nya apa saja yang dipersiapkan? IT-nya dari kayak tim programmingnya gitu-gitu ya, Pak. Oke, ya ada timnya juga. Kalau Anda mungkin baru pertama, ya biasanya Anda bagian dari tim itu yang paling jadi developernya mungkin. Ya misalkan biasanya sih nanti kalau dari desain ini kira-kira berarti Anda tahu hardware-nya apa saja, database-nya apa saja yang perlu dipersiapkan ya. Database apa yang cocok ya kan. Nah, mungkin di level itu kira-kira dengan masalah teknisnya. Ya. Ya, tapi yang pasti bahwa dalam mendesain itu Anda tahu informasi itu gunanya untuk apa ya. Maksudnya dipergunakan untuk apa? Siapa yang kalau tadi di bagian penjualannya, nah berarti Anda harus memetakan penjualan tadi benar prosesnya apa saja, kemudian datanya apa saja, ya. Oke. Setelah dari ini. Ada yang belum presensi ini, ada 2 orang. Kadek ada nggak kadek? Kadek nggak ada. Tobias. Tobias.
Ini saya lihat Tobias. Ya. Ada yang tahu Tobias bagaimana tabelnya? Nggak ada ya? Ya baik. Untuk hari ini saya akan minta 1-2 orang untuk memaparkan tugas 2-nya ya. Ya, saya pikir untuk semuanya udah punya ininya PPT-nya ya. Saya cek aja ya. Coba ya. Oke, Aron. Timothy ada Kak? Ada ya, Ron? Ada Pak. Oke, kamu bisa share untuk PPT-nya ya. Oh iya sebentar Pak. Sebentar suara saya serak Pak. Oh, kenapa? Masih batuk? Atau saya gantikan aja deh kalau suara serak? Nggak apa-apa. Cuman ini sebentar. Ya. Oke, silakan bisa share screen Anda langsung ya. Caranya share ini. Sudah saya share? Sebentar, masih nyoba. Kalau di Zoom belum terlalu paham. Oh iya, enggak apa-apa. Nah, ini sudah terlihat Pak? Ya, sudah mulai proses. Sudah Pak? Oke ya. Sudah Pak? Ya, sudah bisa terlihat ya. Ya, sebenarnya cara ngilanginnya gimana? Sebentar Pak, ini cara ngilang. Oh ini enggak. Nah, jadi dari perusahaan saya itu saya coba berimajinasi dari perusahaan saya pertama itu Unilever. Jadi saya nyoba proses bisnisnya 2 biji. Itu yang pertama itu proses bisnis dalam produksi suatu produk. Yang kedua itu distribusinya produk tersebut ke pelanggan. Jadi dimulai dari yang pertama, dari pihak produksi itu ingin melakukan pemesanan raw material, lalu mengajukan pesan ke finance buat barangnya kira-kira apa saja sama harganya berapa saja. Pasti kan udah punya supplier kalau perusahaan besar seperti itu. Jadi bisa langsung itu mengirimkan uang muka, lalu dari pihak supplier itu jadi menyiapkan raw material,
lalu mengirimkan barang mentah. Nah, ketika barang mentah sudah dikirim, lalu mengirimkan pembayaran. Artinya maksudnya kan sudah konfirmasi sudah kirim, artinya ya harusnya sudah dibayar gitu. Menerima pembayaran, lalu mengkonfirmasi menerima pembayaran. Oh, jadi saya sudah menerima. Nah, jadi otomatis finance harus memasukkannya ke database income outcome. Lalu setelah mengirimkan, menerima raw material dari ke pihak produksi. Nah, sebelum alur ini, tentu dari pihak produksi sudah menyiapkan manufaktur dan produksi, sudah menyiapkan mungkin bahan-bahannya itu yang perlu siapkan apa saja. Menerima raw material, lalu diproduksi barang. Lalu quality control, packing dan persiapan distribusi dan selesai. Lalu setelah itu, dalam distribusi suatu produk ke customer. Nah, sebentar. Lalu pertama itu dari distributor. Sebentar, maaf Pak. Oke. Jadi pertama itu mulai dari distributor perusahaan, delivery produk, database pengiriman, maksudnya delivery produk, lalu masuk ke database pengiriman. Artinya tadi dari produksi ini otomatis harus sama dengan yang dari pengiriman tadi. Lalu menerima produk dari cabang retail. Misal Unilever punya toko khusus apa gimana. Atau bisa dari toko kayak apa itu? Kayak Indomaret atau sejenisnya gitu loh. Nah, lalu atau pasti kan toko cabang retail menjual produk. Lalu customer membeli produk dan di sini ini jadi bisa beli online atau beli langsung di toko. Kalau beli ya mekanismenya hampir sama. Kalau beli online jadinya toko cabang retail kan pasti mengkonfirmasi pembelian. Lalu pengantaran, mengonfirmasi pengantaran. Lalu pergi ke sini. Oh iya, ini maaf Pak, saya ingin bertanya Pak. Untuk konektor seperti ini ada di mana ya Pak? Di Visio Pak? Di konektor apa? Ini kan konektor kan Pak? Ini kalau di Visio itu ada di mana ya Pak? Ya lingkaran ya, ada masing-masing sheet-nya, tergantung, ada yang essential, ada yang yang enggak ya. Kalau Anda sudah komplit mestinya dari flowchart ada bisa ya. Baik, itu lingkaran biasa aja toh. Nah, tapi kalau seperti itu kan Anda bisa hubungkan itu ya dari surat naik ke atas toh. Ya biar lebih keren dilihatnya aja Pak. Lucu. Ya. Nah, itu kan bisa langsung masuk ke situ. Makanya saya tadi bingung loh. Ini kok. Iya. Nggak nyadar. Nggak apa-apa. Ya nanti diperbaiki, nggak apa-apa. Ya. Ini saya bikin di Photoshop, nggak tahu temunya di mana ini, Pak. Oke. Terus mengkonfirmasi pengantaran produk. Nah, jadi setelah itu pasti customer kayak di mana? Kayak beli toko online pasti kan udah antar gitu. Berarti udah nyiapin pembayaran. Lalu membeli pembayaran, mendapat barang. Nah, tapi saat membeli pembayaran, otomatis toko retail itu memasukkan ke database income outcome dari toko itu. Nah, lalu tadi jalur kedua itu beli langsung di toko. Kalau beli langsung di toko itu konvensional, sama seperti ya kalau beli di swalayan atau bagaimana langsung bayar di kasir. Ada pembayaran, database, mendapat barang, selesai. Nah, jadi gunanya database ini dari toko cabang ini itu seperti kalau misal produk Unilever ya, itu toko itu tahu produk Unilever di tempat mereka itu terjual berapa, laku berapa. Jadi dari perusahaan Unilever sendiri bisa mengukur, oh dari toko ini kok sedikit, jadi mungkin stockingnya bisa lebih sedikit atau bagaimana. Jadi misal database pengiriman ini sama ini ya juga harus sama juga. Jadi produknya berarti nggak ada yang hilang gitu. Ya kurang lebih seperti itu sih Pak. Oke. Baik, saya pikir bagus apa yang disampaikan oleh Aaron. Cuman saya sedikit masukan aja terkait dengan aliran waktu proses ininya ya, proses bisnisnya ya. Jadi kalau untuk lebih memudahkan ya, seperti di alur distribusi barang itu ya, itu database-nya mundur itu kalau seperti mundur kan. Nah, proses itu secara berjalannya ini dari kiri ke kanan terus, jadi menggambarkan bahwa waktunya itulah yang
bisa dimengerti ya. Jadi satu contoh gambar database income outcome di toko cabang retail itu, database-nya itu di sebelah kanan, jadi jangan balik ke kiri gitu. Baik Pak. Ya, jadi semuanya digeser tahapannya itu, ya. Dalam membuat untuk proses bisnis jadi jelas. Ya, contoh-contoh yang kemarin kan jelas tahapannya soal ini bahwa yang paling kiri adalah yang paling awal, yang kanan adalah yang paling akhir gitu kan. Padahal kalau ini memberi pembayaran, kalau seperti ini balik ke awalnya kan. Iya Pak. Ya, jadi ini mungkin nanti diperbaiki dari segi penggambarannya. Tapi saya bisa melihat bahwa proses bisnis yang Anda bikin ya sudah cukup bagus ya. Saya nggak tahu. Ini ada, maaf, menggambarkan ini sempat diskusi dengan yang Unilever atau ini deskripsi imajiner ataupun BPMN imajiner Anda ya? Saya itu nyari inspirasi itu dapat inspirasi dari internet juga sih Pak. Oke, ya nggak apa-apa. Jadi memang ya untuk tugas ini memang tidak harus langsung ke perusahaan tertentu yang memang wajib ya. Tapi sebetulnya lebih pada bagaimana Anda menangkap apa yang terjadi dari sebuah proses bisnis. Bisa aja tadi proses bisnis imajiner tapi logis gitu ya. Ya, yang bisa Anda buat sebagai tugasnya ya. Oke, bagus dari Saudara Aaron. Ya, untuk berikutnya ya siapa lagi ya? Aaron sudah izin off share. Ya, silakan. Oke. Tandriati, sudah belum Tandriati? Bisa? Bisa, Pak. Oke, silakan Tandri. Sebentar, Pak. Ya. Apakah sudah terlihat, Pak? Oke, ya sudah. Ya. Jadi, selamat pagi teman-teman dan Pak Agus. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya ingin menjelaskan BPMN pada perusahaan yang saya buat, yaitu perusahaan yang saya jadikan referensi, yaitu McDonald's. Jadi di sini yang pertama ada, sebentar Pak. Jadi yang pertama di sini ada yang namanya pool. Pool ini tuh dia untuk merepresentasikan grafis dari pelaku atau peserta kolaborasi, yaitu di sini poolnya itu ordering food, lalu ada lane itu partisi sub dalam proses, atau bisa dibilang sebagai aktornya, yaitu ada customer, cashier, delivery man, kitchen, dan yang terakhir ini, maaf Pak, saya tipe, ini harusnya operating system. Lalu bisa dimulai dari customer ini. Dari customer ini, yang pertama yaitu customer memilih cara untuk order. Kok maksudnya ini ya? Customer ini akan memilih cara order, yaitu datang ke restoran atau memilih untuk online order. Ketika dia memilih untuk datang ke restoran, maka customer harus menunggu antrian. Kemudian jika sudah antriannya tiba, maka dia akan memesan menunya. Untuk memesan menu ini melalui cashier. Cashier akan membantu customer ini dalam memesan menu. Kemudian customer ini akan melanjutkan ke membayar pesanan. Setelah membayar pesanan, lalu bisa juga langsung mengambil pesanan. Oh, maaf Pak, benar salah. Yang pertama ini membayar pesanan, lalu dia akan menunggu selama kurang lebih 20 menit, lalu mengambil makanan dan prosesnya akan berakhir. Tetapi ketika customer ini untuk memilih menggunakan online order, maka dia lebih simpel daripada datang ke restoran, yaitu customer ini akan
melalui online order ini lalu membayar pesanan dan mengambil makanan yang disampaikan oleh driver kemudian selesai. Tetapi di sini kita bisa melihat bahwa ketika online order ini aktor ataupun subjek yang berkaitan bukan hanya customer dan cashier, tetapi juga ada delivery man dan user. Lalu di sini juga ada kitchen. Kitchen ini dia akan berperan dalam meracik bahan makanan ini, lalu kemudian memasak makanan dan mengantarkan makanan, kemudian menyiapkannya ke bagian yang untuk customer ini dia mengambil makanan. Lalu kalau untuk yang online order ini dia bisa melalui ini ya Pak, bisa dilihat dari sini operating sistemnya, dia memasukkan isi form alamat, nomor telepon dan lain-lain. Lalu dia kemudian langsung ordernya akan berakhir. Tetapi di sini yang lain juga akan berperan seperti dapur ini atau kitchen ini. Lalu juga ada delivery man, dia akan mengantarkan makanan, mengkonfirmasi pesanan telah selesai. Jadi secara garis besarnya ini, customer ketika dia memilih untuk datang ke restoran, customer ini langsung mendatangi restoran dan mengantri lebih dulu ke giliran kasir menyapa dan user memesan makanannya. Kemudian pesanan tersebut disampaikan ke kitchen, dan kitchen ini akan menyiapkan pesanan yang dipesan oleh user. Selanjutnya, customer atau user ini dia akan membayar pesanan ke cash dan cashiernya akan menerima, maka makanan dipersiapkan di kitchen-nya ini. Sekitar 20 menit untuk user dapat menunggu. Jadi ketika makanan dari kitchen sudah siap, user ini akan menerima makanan yang ia proses, lalu proses bisnis ini selesai. Mungkin tadi penjelasan saya yang pertama agak kurang runtut gitu. Kemudian ketika usernya ini memilih online order, maka dia akan secara online melalui aplikasi dan yang terhubung oleh operating system. Di sini hal yang user perlu lakukan itu membuka aplikasi dan memesan makanan secara online disertai dengan alamat user, nomor telepon, dan juga makanan apa yang ia pesan. Selanjutnya, ketika sudah selesai, pesanan diberikan kepada delivery man yang akan mengantarkan makanan. Selanjutnya, ketika makanan sudah diantar oleh si driver man ini, kemudian driver man akan mengkonfirmasi pesanan telah terkirim. Selanjutnya akan masuk ke operating system, karena saya ini tadi tipe dalam menuliskan, dia akan masuk ke operating system dan akan memunculkan notifikasi bahwa pengiriman makanan ke user ini telah selesai. Dan untuk memberikan message ini berupa pesan ke usernya untuk menikmati makanannya atau enjoy the meal. Sekian dari saya, Pak. Maaf apabila penjelasan saya agak terlalu belibet atau gimana. Oke, baik. Makasih, Andri. Ya, yang pertama sama dengan si Aaron tadi ya. Nanti gambarnya kalau memang itu biar secara sekuensnya kelihatan gitu ya. Jadi kalau ya, Pak, benar. Kan jelas ya. Jadi yang pertama siapa dulu ya. Apakah ada proses yang berbarengan ya tidak apa-apa, tapi paling tidak kalau seperti ini kan contohnya yang customer dan user gitu ya. Seolah-olah ini ya melihatnya itu jadi ke kiri lagi, padahal sebenarnya untuk sekuensi ini lebih bagus kiri kanan terus ya. Ya itu satu. Ya. Dan yang kedua untuk line yang bawah itu apa tadi? Bagaimana, Pak? Line yang paling bawah user apa? Yang ini operating system. Operating system ya? Iya, Pak. Apa lebih ke user ya, Pak? Ya ini sebetulnya yang untuk mengirim pesan itu kan anggap saja adalah
ini ya, yang bukan operating system tapi pihaknya. Satu contoh berarti sini apa, kasir atau customer atau bagian kitchen. Nah, saya nggak tahu nih. Yang pada saat ya tergantung sih, yang mengirimkan pesan ke user, meskipun sebetulnya memang informasi itu memang dibikin untuk membuat notifikasi, tapi yang otomatis kalau proses itu sudah selesai, siapa yang mengirimkan itu orangnya itu siapa gitu. Kalau semisalnya user ini saya ganti dengan pihak ketiga aplikasi, apakah bisa, Pak? Padahal untuk BPMN ini lebih ya nanti yang diakomodasikan dalam aplikasi Anda gitu loh. Oh, ya. Jadi aplikasi itu tidak sebagai lem sendiri gitu. Tapi apa yang dilakukan di dalam proses bisnis nanti akan diakomodasi oleh aplikasinya gitu maksudnya. Baik, Pak. Jadi satu contoh misalkan kalau order via online, berarti yang order siapa? Customer kan? Benar, Pak. Iya, berarti sebetulnya yang bawah itu online via order kan yang melakukan bukan sistemnya, tapi customer-nya. Tetapi sistem informasinya mengakomodasi layanan untuk customer ini gitu. Jadi di sini tidak ada eksplisit yang mengatakan, oh ini aplikasinya. Nah, karena sebetulnya ya memang apa yang ada di dalam BPM ini akan diakomodasi dalam sistem informasinya. Kalau yang lane paling bawah ini dihapuskan, apakah akan berpengaruh ya Pak? Apakah malah lebih baik untuk dihapuskan? Ya, itu malah lebih baik dihapuskan. Sementara kalau misalnya order via online, yang order siapa? Customer kan? Benar Pak, iya. Ya kan? Nah, betul kan? Iya nah, Pak. Ya, customer-nya. Nah, customer-nya berarti kan ini order N-nya itu kenapa? Ya, order N berarti kan dari customer juga yang order N. Meskipun nanti sistem itu ya yang mengakomodasi, tapi tidak perlu dibikin operating system sendiri ataupun aplikasi di line bawah gitu ya. Baik Pak. Kalau mengirimkan pesan ke user, yang mengirimkan siapa? Delivery kah? Nah, ataukah setelah delivery man kah? Ataukah dari kasir karena sudah dibayar? Ataukah dari kitchen karena masakannya udah jadi? Nah ini dicek lagi ya. Bisa dimengerti ya Tatri ya? Baik Pak. Jadi bisa begitu, tapi saya lihat sudah bagus. Anda sudah bisa memotret apa yang terjadi dan itu penting. Kalau Anda tidak bisa memotret apa yang sudah terjadi dan tidak bisa menuangkan di sini, ya sayang gitu ya. Nah mungkin ini perbaiki sedikit, tapi bagus saya pikir ya. Nah, oke, hanya sedikit diperbaiki saja. Itu ya Tatri. Terima kasih Pak. Berikutnya Tantris. Izin untuk stop share ya Pak. Oke, silakan. Terima kasih Pak. Sekarang coba siapa ya? Tadi cowok, cewek, terus sekarang cowok lagi. Hendrik, coba Hendrik. Ada Hendrik? Hendrik sudah ngirim belum Hendrik? Oh belum ya? Oh sudah Hendrik. Ya. Baik Pak, sudah Pak. Hendrik ya, Hendrik. Silakan bisa share screen ya. Tentang pelaporan kerusakan ya Hendrik ya. Iya Pak. Sebentar Pak, saya coba screen.
Mana Hendrik? Oke, Hendrik. Atau saya ganti aja ya. Muhammad Khairil Wafi, ada nggak Wafi? Hadir, Pak. Ya, Wafi bisa share ya. Paparannya nanti Hendrik mungkin lain waktu ya. Ayo, Pak. Oke. Maaf Bapak, saya tadi udah coba share screen tapi belum bisa ya Pak sebenarnya Pak. Ya. Oke, silakan. Ya. Oke, Wafi, mulai ya. Please. Ya, ini tugasnya yang diagram BPMN dari perusahaan Gojek, Pak. Saya ngambilnya dari Gojek. Yang saya amati di sini salah satu layanan dari Gojek yaitu GoRed atau ojek roda 2 yang pakai motor. Proses bisnisnya itu dimulai dari pelanggan. Saat pelanggan mulai membuka aplikasinya, itu dicek dulu apakah sudah login atau belum. Kalau belum, nanti sistemnya tulis sistem lah gitu. Setelah login berhasil, maka pelanggan akan memilih layanan GoRide. Kemudian input informasi seperti alamat, penjemputan, terus tujuan, dan lain-lain lah. Kemudian masuk ke sistem, kemudian sistem akan mencoba mencarikan driver yang terdekat, yang tersedia. Jika ditemukan driver yang tersedia, nanti sistem akan mengirimkan notifikasi ke driver. Misal ada orderan masuk gitu. Nanti driver akan memilih nerima atau tidak. Jika tidak, ya nanti sistemnya akan nyari driver lagi. Kalau diterima, nanti masuk ke proses pengantaran. Dan di pelanggan juga akan ada notifikasi bahwa driver sedang dalam perjalanan. Pada proses pengantaran di sini ada tenggat waktu ya. Saya pisahkan di slide kedua biar nggak panjang. Setelah proses pengantaran sampai di tempat tujuan, kemudian proses pembayaran. Di sini diutamakan untuk pembayaran non tunai, jadi langsung menuju ke sistem untuk mengecek saldo dari GoPay-nya. Jika saldo tidak cukup, nanti ada notifikasi ke pelanggan bahwa saldonya kurang, jadi harus melakukan pembayaran secara tunai langsung kepada si driver. Jika saldonya cukup, sistem otomatis akan mengupdate saldo dari pelanggan dan juga drivernya, kemudian memberikan notifikasi kepada driver dan pelanggan, kemudian terakhir yaitu si pelanggan akan memberikan rating kepada driver dan proses bisnis pun selesai. Kurang lebih seperti itu, Pak. Ya, baik. Udah hilang. Nah, aku kepencet, Pak. Maaf.
Ya, Jack. Jadi pertama adalah satu ya komentar ini tadi. Pertama adalah untuk sequence-nya, length-nya ya. Mungkin di ya beberapa sih oke lah ya, diurutkan ya. Kemudian yang kedua adalah untuk mata kuliah ini yang saya maksud adalah ini memang tahapan dari perencanaan informasi nantinya ya. Jadi bagaimana bisnis proses itu nanti ditransformasi ke informasi yang akan dibikin ataupun aplikasi yang akan dibikin, sehingga seperti sama seperti siapa tadi Tantri ya, bahwa memang di sini tadi Tantri menuliskan bahwa itu adalah operating system atau aplikasi gitu ya. Jadi saya sarankan bahwa ya seolah-olah ini memang belum ada sistem informasinya gitu kan. Nah, jadi di dalam lane-nya itu tidak digambarkan ya, atau jangan digambarkan dulu sistem yang ada. Karena memang proses di sini nanti Anda mengarah pada kebutuhan dari penggunaan informasi. Jadi seolah-olah nanti bahwa ini belum ada informasinya ya. Oke. Jadi nanti apa yang dibutuhkan di dalam informasi adalah memang harus tahu proses bisnisnya. Nah ini kira-kira begitu yang mungkin sekarang ini. Ya meskipun sebetulnya nanti pada satu saat perkembangannya ada informasi yang ada, bisa saja proses bisnisnya menggambarkan apa yang ada di sistem. Jadi tapi untuk yang saat ini yang saya tekankan adalah katakan sebuah organisasi, sebuah mungkin perusahaan begitu yang belum ada informasinya, terus nanti ya tadi ditransformasi dengan adanya sistem informasi. Ya bisa dimengerti ya si Hanif ya, siapa ini? Khairil ya. Bisa, Pak. Ya, gitu ya. Oke. Jadi yang tadi misalkan siapa yang cek saldo ya? Ya cek saldo berarti pelanggannya gitu kan. Nantinya pelanggannya cek saldo, ada nggak saldonya gitu kan. Nah, itu yang dilakukan pelanggannya ya kan. Nah, itu ada tampilannya. Nah, kemudian misalkan ini post order ya, yang pre-order, naik coba pre-order. Nah ini jadi pelanggan login, ya, yang login apa pelanggannya ya kan? Proses pelanggannya yang login misalkan, nah, login dulu. Ya, sementara itu login itu berarti nanti akomodasi oleh sistem. Jadi line yang tiga yang ke atas itu paling atas sistem di dalam ini di dalam BMN ini coba diganti dulu ya. Jadi ya antara pelanggan sama driver, atau siapa ini pelanggan, driver, dan ininya ya. Mungkin kalau mau mencari driver ya. Oh ini ya pesan driver Gojek ya, Kuret ya. Ya mungkin pelanggan sama drivernya gitu kan. Nah, ya driver pelanggan login, ya driver ya nanti sistemnya enggak usah gitu ya. Tapi loginnya ya login di bagian pelanggan gitu kan. Nah, database-nya data store ya oke lah, data store-nya karena terkait dengan data store pelanggan berarti ya, data store-nya di pelanggannya, data pelanggannya. Kalau pas drivernya ini ya bisa dua arah, tapi yang line ini nanti yang memang terjadi antara dua pihak ini ya, driver dan pelanggannya. Ya atau mungkin tepatnya kalau sistem di atas ininya ya, Kuretnya ya, kan Kuret itu kan penyedia apa ya? Ya ada penyedia aplikasinya ya. Jadi yang nanti menyimpan data di situ. Mungkin tepatnya yang di atas bukan sistem tapi lebih pada Kuretnya ya. Nah, menyediakan layanan database-nya misalkan seperti itu. Berarti seperti customer service-nya gitu, Pak. Boleh seperti itu, boleh ya. Baik. Istilahnya lah, monggo ya. Nah, tapi yang dilakukan oleh pelanggan kan sebetulnya login gitu kan. Login, kalau login gagal ya sudah nggak bisa misalkan kan. Berarti yang proses bisnis yang dilakukan adalah pelanggannya itu loginnya ke bawah. Ya kan?
Nah, seperti Pak. right, betul apa ya kan? Ya. Iya, Pak. Nah, kemudian kalau yang beritahu driver itu kalau bisa jangan balik, prosesnya adalah ke kanan gitu ya. Oh, iya. Baik, Ya. Pak, baik. Baik. Nggak apa-apa, nanti diperbaiki. Jadi sudah terlihat. Contoh yang kemarin saya berikan kan pihak-pihak intensitas atau aktor-aktor yang memang terkait ya. Dan tahapannya adalah dari kiri ke kanan. Jadi kelihatan enak. Kalau ini balik lagi, nah, pusing ya. Baik ya. Ya tadi si wifi ya. Khairil wifi. Wifi ya. Mungkin satu lagi, Hendrik udah siap belum Hendrik? Bisa nggak Hendrik? Ya bisa. Saya coba lagi ya Pak. Oke, coba lagi misalkan ya. Screen. Share. Mulai. Pak, sudah bisa Pak? Belum terlihat. Ya oke, mungkin Holisatur Rohmaniyah ada? Iya Pak. Ya bisa share screen ya. Saya coba bentar ya Pak. Ya. Udah muncul belum Pak? Oke ya sudah. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai tugas kemarin ya Pak. Ya. Jadi untuk perusahaan yang saya angkat dalam tugas ini yaitu saya mengangkat perusahaan dari PT Sinar Sosro Indonesia. Itu yang mengolah kayak olahan teh botol sosro dan lain-lain. Jadi di sini saya mengangkat mengenai proses produksi dan inventory. Nah di sini ada 5 bidang yang berkontribusi dalam sistem ini, yaitu ada bidang marketing, ada bidang PPIC, ada bidang production, kemudian ada bidang quality control, kemudian ada inventory. Nah, untuk proses yang pertama yaitu ada bidang marketing. Di situ staf marketing menyerahkan form permintaan produksi dengan output berupa form permintaan produksi tersebut. Kemudian form permintaan produksi tersebut akan diterima oleh staf PPIC, kemudian dari staf PPIC itu akan membuat rencana produksi. Setelah membuat rencana produksi, dapat terlihat di sini staf PPIC akan menyusun RAPP yang merupakan rencana anggaran yang akan dikeluarkan untuk memproduksi produk-produk yang telah dipesan sesuai permintaan form produksi yang diberikan oleh pihak marketing. Kemudian setelah menyusun RAPP di sini staf PPIC akan membuat surat perintah produksi yang kemudian akan diserahkan kepada bidang produksi. Dapat dilihat di sini proses selanjutnya dari bidang produksi adalah menerima surat perintah produksi, kemudian membuat batch record. Batch record itu semacam kayak catatan produksi gitu Pak.
Kemudian di sini setelah membuat batch record dari pihak produksi akan melakukan sebuah proses produksi barang yang telah diminta yang telah diorder oleh pihak customer yang sudah dicatat tadi. Kemudian di sini terlihat akan ada timing proses di mana ini adalah waktu untuk proses produksi tersebut yang akan menghasilkan output berupa hasil produksi ini. Kemudian setelah menghasilkan produk akan melalui staff quality control, di mana di sini secara manual pihak quality control akan memeriksa. Di sini akan muncul sebuah gateway di mana jika hasil produksi tersebut memenuhi CPMB. Nah, di sini CPMB ini adalah sebuah kayak standarisasi produk olahan makanan yang sesuai oleh GMP. Nah, di mana jika produk tersebut telah memenuhi CPMB, maka hasil produksi dapat didistribusikan ke gudang. Lalu, apabila hasil produksi tadi tidak memenuhi CPMB, maka akan muncul sebuah memo dari pihak quality control, sebuah catatan untuk produksi ulang kepada staf produksi. Nah, setelah produk ini lulus CPMB, maka akan didistribusikan ke gudang. Di sini dapat dilihat di bagian staff inventory akan menerima surat perintah produksi, surat perintah untuk menyimpan produk-produk tersebut ke dalam gudang, kemudian membuat laporan penerimaan. Di sini akan muncul sebuah output data di mana ini merupakan laporan penerimaan barang masuk, kemudian dari staff inventory akan melakukan validasi jumlah stok produk. Nah, di sini akan muncul database gudang yang berisi data-data mengenai produk-produk tersebut. Kemudian setelah melakukan validasi jumlah stok produk, dari pihak inventory akan membuat laporan persediaan produk, di mana laporan ini akan diserahkan kembali ke pihak marketing. Nah, di sini setelah semua proses berlalu akan selesai, Pak. Oke. Kurang lebihnya seperti itu. Ya, baik. Ya, satu pertama sama dengan yang lainnya. Nanti sekuensnya dibikin, line-nya itu dibikin sekuens urut ya. Oleh kan balik lagi gitu ya. Jadi nanti bingung nih, ya. Karena bisa juga bahwa untuk kelima bagian itu secara paralel ada, tapi sekuens juga ada. Jadi nanti dibikin yang lebih bagus lah. Kalau memang urutan sekuens ya diurutkan. Jadi yang paling kiri hanya marketing saja misalkan, atau yang lain di kanan terus, ya enggak apa-apa gitu ya. Nah, itu biar lebih memudahkan saja. Kedua, ini memang kalau saya lihat cukup kompleks juga ya, formnya banyak, perintah produksi, macam-macam perintah produksi, kemudian ya untuk data-datanya sekali lagi bahwa nantinya pada saat Anda membuat informasi tentunya kan ada form-form yang memang dibikin dari proses bis ini ya. Permintaan produksi formnya apa saja ya, berarti nanti terkait dengan tabelnya, database-nya apa saja yang perlu disiapkan. Jadi sekali lagi kuncinya adalah nanti saya berharap bahwa Anda semua bisa melihat kebutuhan data ya, kebutuhan data yang nanti akan diimplementasikan dalam database. Kebutuhan data yang diimplementasikan dalam tabel-tabel yang ada di dalam database. Nah, itu kuncinya ya. Form-form yang ditampilkan seperti apa juga nanti akan dicetak ya, dihasilkan dari informasi yang akan Anda buat. Nah, ya, jadi ini adalah tahapan awal yang perlu Anda lakukan untuk bisa memotret sebetulnya proses bisnis yang nanti akan diimplementasikan dalam informasi yang akan Anda buat. Ya, jadi kalau ini agak ya lumayan banyak ya untuk yang proses ini ya. Oke, tapi tidak apa-apa.
nanti ini bisa dijadikan apa namanya gambaran informasi yang memang dibutuhkan di dalam production and inventory process. Oke, baik, kalau satu bagus yang dituliskan ya, tinggal diperbaiki seperti yang dilakukan oleh sahabat tadi si ya semuanya lah, ada si Aaron, ada si Hoiril dan sebagainya ya. Baik, mungkin untuk hari ini ada pertanyaan. Jadi nanti yang lain, meskipun tak kemarin sudah disubmit ya, nanti untuk paparannya ada disiapkan lebih jelas lagi ya. Baik, saya pikir untuk hari ini kita cukupkan dulu pertemuannya. Minggu depan masih ada paparan dan nanti materinya terkaitnya sedikit materi tentang apa etika dari sistem ya information system ya, sistem informasi. Jadi bagaimana cara membuatnya dan sebagainya. Oke, nah kalau tidak pertanyaan, terima kasih. Pak, saya boleh bertanya, Pak? Selamat. Oke, Pak, saya Damar, Pak. Jadi saya ingin bertanya, ini Pak kan tadi di punyanya Tata dan juga punyanya Waki itu ada sistem ya, Pak? Ada lane system. Nah, kalau kita sebagai perencana kan tadi kata Bapak tidak perlu lane system tersebut. Tapi kalau kita menganalisa dari yang sudah ada ataupun ingin mengembangkan, apakah lane system tersebut harus ada? Dan kalaupun ada, itu berarti seperti menggantikan lane-lane yang lain itu ya, Pak? Oke, jadi seperti disampaikan, kalau memang itu sistemnya sudah ada, kemudian mau di-upgrade, ya bisa saja bahwa itu dituliskan, namun lebih pada sebetulnya adalah apa yang dilakukan oleh bagian mana gitu kan. Kan bahwa sistem itu sebetulnya, ini melayani bagian marketing ya kan, nah, berarti kan dia marketing ya kan. Nah, di marketing ada datanya, ada di situ bisa diterima. Jadi sistem itu sendiri tidak digambarkan secara eksplisit ya dalam proses bisnis ini, meskipun ya kalau proses secara umum ya saya berharap bahwa Anda nanti sebetulnya bisa mentransformasi lah dari yang manual ke sistem informasi yang baru. Kalaupun ada sistem informasi yang sudah eksis, mungkin ada perbaikan. Nah, informasi ini ataupun menu ini milik siapa gitu ya, dikembangkan siapa. Nah, sehingga nanti orang akan tahu bahwa ada aliran data dari bagian marketing, ada aliran data yang berasal dari produksi, ya seperti itu. Jadi untuk sistemnya secara implisit ada di mana gitu. Itu ya Maria. Oke Pak, makasih Pak jawabannya Pak. Yuk, oke. Baik, yang lain nggak ada? Kalau tidak ada, terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.